Kali ini Dendasan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sejak muda sebagai aktivis lingkungan, wartawan juga, dan hari ini beliau selain menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, beliau juga diberi amanah untuk mengawal kebijakan di Kabupaten Jepara sebagai wakil ketua DPRD, dan mari kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hasan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Senang sekali ya hidup di desa ya. Iya Gus. Nah, ini memang Gending Desa ini memang bertujuan untuk mensuarkan apapun aktivitas yang ada di desa. Tentu desa juga tidak bisa berkembang tanpa ekosistem yang baik. Iya. Nah, dari sudut pandang Gus Nung nih, berbicara soal desa itu, bagaimana sih desa itu, yang persepsi desa di bayangan Gus Nung? Gus Nung kecilnya di desa langsung di Iya, kota, saya kecilnya itu di desa Bangsri ya. Tapi waktu itu saya itu sangat senang untuk berkunjung ke rumah para santri-santrinya Abah yang ada di desa. Yang paling sering saya kunjungi itu seperti Desa Tengguli, Desa Sri Kandang, ya, Desa Banjaran, Desa Guyangan. Itu yang paling suka waktu itu. Saya kalau sampai di desa itu makan degan. Makan degan langsung diambil. Iya, dari pohonnya. diambil dari pohonnya ya. Terus habis itu tuh senengannya kecek neng kali. Kecek neng kali ya. Terus main di sawah itu biasanya kalau pas ada orang derep gitu ya. Iya. Nah, itu saya selalu melu ngasak pari ya, melu ngasak pari ya. Itu zaman simbah saya itu kan juga petani. Simbah saya itu petani. Jadi simbah saya itu kalau bangun dari subuhan langsung berangkat ke sawah, itu biasanya ada yang ngantar makanan itu untuk sarapan itu. Saya ikut menikmati itu di di galeng-galeng sawah itu kan ada gubuknya kecil itu, kita makan di situ sama simbah waktu aku kecil. Pas derep itu biasanya saya ikut ngasak pari itu, terus nanti ditukar sama minuman cendol cendol beras. Waktu itu gitu ya. Nah, itu kenangan masa kecil ya di desa yang tak akan terlupakan ya Gus. Kesan yang tak terlupakan ya, karena ya emang hidup di desa itu ya senang sekali. Lahan yang masih luas, udara yang masih segar ya. Ya sampai sekarang saya itu kan berangkat ke kota mulai tahun 86 ya. 86 saya lulus SMA, itu terus berangkat ke Jogja untuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi mulai pendidikan dasar sampai SMA kelas 3 lulus SMA itu saya di desa Bangsri. Saya kalau berangkat sekolah itu ya melewati pematang, melewati sawah-sawah itu. Makanya dulu sepatu saya tuh sering rusak karena melewati sawah-sawah itu, sambil kadang-kadang itu nyaduk-nyaduk tempolong atau apa gitu kan. Nah, makanya terus saya kadang-kadang itu pakai sepatu laras, itu sepatunya bekasnya teman-teman yang punya bapak polisi, itu saya dikasih sepatunya gitu. Nah, itu senang sekali. Jadi sampai sekarang saya kalau misalnya rekreasi, ngajak anak-anak, tetap kecenderungannya itu ke desa. Ya. Ya, di samping itu ya desa itu menurut saya merupakan satu unit komunitas masyarakat yang paling kecil ya, yang ya kalau misalnya pemerintahan itu pemerintahan yang menjadi ujung tombak yang langsung menyentuh masyarakat. Melihat dari undang-undang desa itu, kemudian dari desa yang jenengan kenang, kemudian hari ini
desa itu diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang tidak kaleng-kaleng lah Gus ya. Itu bagaimana Gus untuk dari misal dari DPR untuk memberikan kepercayaan terhadap desa ini? Ya sebenarnya kita memang harus memberikan kepercayaan yang cukup besar ya kepada pemerintah desa. Ya tentu saja dengan pendampingan yang cukup ya. Karena supaya tidak ada penggunaan anggaran yang di luar ketentuan. Jadi ya itu makanya seperti anggaran yang sekarang ini dikucurkan untuk desa itu kita kemarin sering berdiskusi di DPP PKB termasuk Gus Muhaimin itu juga mengusulkan supaya dana desa itu ditambah paling tidak memang 5 miliar untuk apa? Untuk semua agar bisa menyentuh semua kebutuhan elementer dari masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan pertanian kalau dana desa itu tidak mencukupi, hanya sangat terbatas. Bagaimana menyentuh kebutuhan petani. Nah, sekarang ini kan ya petani bisa dikatakan sebenarnya menjadi tulang punggung ya, dari perekonomian bangsa kita. Akan tetapi porsi anggaran untuk petani itu sangat kecil sekali. Perhatian pemerintah terhadap petani masih sangat kecil sekali. Oleh karena itu sering kita berdiskusi harusnya Kementerian Desa itu jadi satu dengan Kementerian Pertanian. Karena apa? Karena ya wilayah desa itu memang basisnya pertanian. Yang paling dekat itu pertanian. Jadi bagaimana supaya para petani yang ada di desa, yang basisnya memang di desa, ini bisa betul-betul tersentuh oleh anggaran negara, diperhatikan langsung oleh negara melalui pemerintah desa. Itu harapannya sebenarnya itu, karena memang kita sadar betul bahwa kalau kita mau menyentuh pembangunan manusia itu basisnya memang dari desa. Dari desa. Iya. Luar biasa ya. Jadi peran memang bagaimana kita dalam satu komunitas, misal di sini dikawal betul dari PKB sampai kemudian memilih menteri pun ini harus dekat dengan rakyat. Yang dekat dengan rakyat, dan kita juga bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan pendampingan. Makanya pemerintah Kementerian Desa merekrut yang namanya pendamping lokal desa dan pendamping desa ya. Itu kita rekrut secara profesional. Ya, secara profesional kita merekrut pendamping lokal desa dan pendamping desa itu kan kita serahkan ke perguruan tinggi rekrutmennya. Jadi supaya apa? Supaya memperoleh tenaga-tenaga yang betul-betul profesional, mampu mendampingi pemerintah desa di dalam mengalokasikan anggaran desa yang cukup besar. Itu aja sekarang ini masih sekitar rata-rata 2 miliar ya, 2 miliar, 2 miliar setengah itu rata-rata desa. Seperti di Kepok ini berapa ya? Di Kepok mungkin 1, sekitar 1,5. Hanya segitu ya. Mungkin karena penduduknya ya, jumlah penduduknya ya. Ya, jadi ini memang ke depan kita semua ya ingin supaya alokasi anggaran untuk pemerintah desa, untuk pengembangan yang berbasis desa itu lebih besar lagi ya ke depannya. Nah, tadi sudah berbicara soal desa dan kemudian bagaimana pengawalannya sampai penganggarannya. Di desa juga, apalagi ini kita di Desa Kepok, teman-teman yang sudah mengikuti channel ini pastinya sudah tahu bagaimana suasana Desa Kepok. Dan ini Desa Kepok ini mau punya gawe Gus. Iya. Namanya Festival Memeden Gadu. Festival Memeden Gadu ini luar biasa ya. Ya saya sendiri ya, misalnya seperti Festival Memeden Gadu ini, kan yang saya dengar dari masyarakat itu partisipasi masyarakat luar biasa besar. Ya, artinya misalnya Festival Memeden Gadu satu event ini misalnya anggarannya sampai 150 juta. Itu kan mungkin kalau anggaran pemerintah desa yang dari pusat itu cukup besar, harusnya bisa dialokasikan untuk lebih banyak menyumbang ya, mensupport
dari kegiatan Festival Mometin Gadu ini. Tapi karena masih sangat terbatas sehingga partisipasi masyarakat yang lebih besar. Nah, ini pun ya itu merupakan kebanggaan ya. Artinya kita melihat ternyata masyarakat kita itu masih sangat guyup di dalam mensupport kegiatan-kegiatan yang memang muncul dari masyarakat sendiri. Ini inisiatif dari masyarakat sendiri, makanya saya sangat mensupport sangat ikut bangga terhadap Festival Mometin Gadu ini, dan saya mendukung kalau misalnya ada upaya yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan, bagaimana mendorong supaya Desa Kepok ini menjadi desa adat ya, desa adat di mana kekayaan-kekayaan budaya, kekayaan-kekayaan tradisi yang berbasis di desa sini, baik pertanian maupun kebudayaan-kebudayaan yang lain itu betul-betul bisa dikembangkan dan diakui oleh pemerintah daerah dan di SK-kan menjadi desa adat ya. Itu harapannya itu, Gus. Ya sangat baik sekali, dan itu perlu kita support bersama-sama untuk kita dukung ya. Nah, itu teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi yang baru mampir ke channel ini bisa langsung subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat bisa kalian share sebanyak-banyaknya. Nah, Gus, terakhir nih Gus, harapan terhadap teman-teman yang beraktivitas di sini dan motivasi kepada kami yang muda-muda dan terutamanya kepada warga yang masih tetap konsisten selama 14 tahun ini terus mengawal dan mengadakan kegiatan tradisi Festival Mometin Gadu. Oke, 14 tahun ini yang sudah kita lalui ini bukan waktu yang pendek ya. Ya, kita sudah mengawali sekian lama, kita konsisten, dan itu kita harus tetap semangat. Jadi insya Allah semakin lama itu orang akan semakin memberikan perhatian terhadap event Festival Mometin Gadu ini, dan saya kira kita harus tetap bersabar ya. Seandainya misalnya kita ada banyak kesulitan baik dari segi pendanaan atau yang lain, itu harus kita upayakan terus-menerus. Saya yakin semakin hari semakin banyak perhatian kita. Nanti saya sebagai wakil dari masyarakat, wakil dari rakyat, ikut memperjuangkan bagaimana pemerintah daerah bisa lebih memberikan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, bisa tersupport oleh pemerintah daerah secara mencukupi, sehingga Festival Mometin Gadu ini bisa betul-betul menjadi mercusuar bagi kegiatan kebudayaan di daerah Jepara, khususnya di wilayah tengah ini ya. Nah, itu saya kira kita harus tetap semangat. Ya. Terima kasih Gus atas kehadirannya, kerawannya di sini di channel ini, dan nanti jangan kapok-kapok mampir di channel ini. Siap. Bisa ngobrol yang lain-lainnya. Dan kita tunggu kedatangannya di tanggal 2 malam 3 Jumat malam Sabtu berarti Gus, untuk kerawan datang ke sini. Dan teman-teman, kita cukupkan ngobrol sama Gus Nungnya. Tetap pantau channel kami, semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Dari saya Dan Hasan, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Tetap semangat. Yes.